dengan menggunakan media kartun, film kartun, ya, karena berkait dengan nyimak. Jadi apa yang logis X-nya untuk kemampuan menyimak. Lalu dijelaskan apa pengertian dari metode bercerita itu, ya, untuk pengertian media bercerita, kemudian media media audio yang relevan dengan media bercerita itu. Jelaskan itu, ya. Lalu apa kesimpulan dari kelompok. Kemudian indikator variabel X menurut ahli. Kalau penggunaan media mungkin tidak perlu indikator, ya. Sebab itu tindakan atau eksperimen. Kalau eksperimen kita hanya merancang penggunaan media itu saja. Kalau eksperimen, ya. Tapi kalau hubungannya umpamanya hubungan hubungan kadar gizi anak dengan perkembangan motorik, ya, atau perkembangan kognitif anak, ya, perkembangan otak anak, ya. Nah, jadi kita akan mencari apa indikator kecukupan atau kecukupan gizi, ya, bagi anak usia tertentu. Menurut ahli, ya, ada kandungan vitamin, mineral, protein, lalu kadarnya berapa, ya, untuk anak sekali makan berapa kali satu hari, gitu, ya. Nah, itu menurut ahli, harus kita kutip ahli. Atau hubungan kecerdasan linguistik, ya, kecerdasan menurut multiple intelligence, ya, kecerdasan linguistik, lalu dikaitkan dengan kemampuan berkomunikasi atau kemampuan berbicara atau kemampuan kemampuan bercerita, ya, atau keterampilan berpidato, ya. Nah, silakan cari Y-nya. Seperti itu, ya. Lalu nanti buat hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap hubungan S dengan Y. Kalau korelasi, ada hubungan S dengan Y, ya. Kalau eksperimen, ada pengaruh X terhadap Y, ya. Kalau nanti PTK ada peningkatan X, ada peningkatan Y berdasarkan tindakan X, ya. Itu nanti bentuk rumusnya. Silakan diskusi aja dulu. Kemudian apa kerangka pemikiran atau buat skema hubungan X dengan Y. Nah, jadi dibuat nanti X, kalau ada indikatornya buat indikator di bawah, Y apa indikatornya masuk dibuat dalam satu kotak, kemudian dihubungkan dengan panah ke kanan kotak Y, ya. Itu aja yang bikin, ya. Sebutkan variabelnya, X-nya apa, variabel Y apa. Lebih bagus dirinci indikatornya, termasuk ke dalam satu kotak, ya, kotak. Nanti hubungkan dengan panah kotak X dengan kotak Y. Lalu kelompok membuat PPT untuk presentasi pada pertemuan ke-10, karena pertemuan ke-9 kita akan UTS insya Allah. Kemudian unggah tugas kelompok ini pada ruang tugas 3. Sudah ada ruang 3 kelompok pada Google Classroom. Deadline-nya 22 Oktober. Ya, 22 Oktober.
Ini penjelasan tentang tugas. Ini diskusi. Nah, ini diskusi ya. Nah, sekarang sedikit 10 menit. Nah, itu saya sekarang diskusi ya. Apa itu teori? Teori itu apa? Nah, konstruk atau konsep-konsep yang saling berhubungan, interrelated. Ya. Kemudian teori juga ada definisi-definisi. Nah, definisi konseptual, definisi operasional, ya, definisi konseptual terutama masuk kajian teori. Dan proposisi. Nah, proposisi itu pernyataan yang menyatakan, ya, pernyataan yang menyatakan hubungan S dengan Y. Itu proposisi namanya. Jadi kita mau pernyataan. Proposisi itu bisa dalam bentuk ada hubungan S dengan Y, itu proposisi juga. Ya, yang perlu diuji kebenarannya. Kemudian ada pernyataan X berpengaruh terhadap Y. Kemudian mungkin juga proposisi jika X meningkat, maka Y juga akan meningkat. Ya, itu proposisi. Ini satu pernyataan yang menyatakan atau menjelaskan hubungan S dengan Y. Atau ada juga dalam bentuk asumsi-asumsi. Ya. Atau bisa juga dalam bentuk asumsi, postulat. Nah, ini kan biasanya dalam ilmu pasti alam, dalam IPA, kawan alam, dan yang menggunakan postulat. Ya, misalnya anak yang suka jajan, maka perkembangan badannya akan melebihi dari usianya. Dengan kata lain, obesitas, itu bisa disebutkan juga postulat, gitu ya. Ya. Lalu anak yang suka bergerak, suka memukul-mukul badan, menjadi gaya dalam pembelajarannya, atau anak akan efektif belajar kalau dia sambil melakukan atau menggerakkan badannya. Itu termasuk proposisi, ya. Proposisi, pernyataan, memang dalam bentuk hipotesis. That present yang menggambarkan suatu pandangan yang sistematik tentang fenomena. Fenomena itu artinya gejala-gejala, ini jamak, ya. Fenomenon tunggalnya, fenomena gejala-gejala. Gejala-gejala itu apa? Gejala itu adalah sesuatu yang nampak di permukaan terhadap mungkin perilaku anak atau perubahan perkembangan anak, ya, itu fenomena. Yeah. Fenomena, ya, yang jadi sesuatu yang nampak di permukaan. Yang nampak permukaan itu sesuatu yang dapat diamati, yang dapat diukur. Misalnya perkembangan kognitif anak kan nggak kelihatan, itu ada dalam otak anak, ya. Lalu yang bisa dilihat fenomenanya dari apa yang dia sebutkan tentang nama sesuatu,
atau menghitung dari jumlah benda atau fenomenanya rasa ingin tahu yang terhadap objek gitu ya, atau dari pertanyaan-pertanyaan yang biasanya tidak gitu, sekarang kok pertanyaannya sudah makin banyak, makin kritis gitu ya, makin fokus. Nah, itu fenomena. Atau sebaliknya, biasanya anak ini banyak tanya, ya sekarang kok pendiam, ya tidak mau tanya, kalau diminta pun tidak mau tanya. Nah, itu fenomena. Ini ada satu perubahan perilaku yang kita lihat, ya, itu fenomena. By specifying relation, dengan spesifik ya, mengkhususkan hubungan antara variabel X dan variabel Y tadi ya. Nah, jadi selalu di sini relasi antara variabel. Relasi itu bisa relasi simetris ya. Kemarin ada relasi simetris sama dan sebangun. Jadi Y berubah, X berubah, tapi perubahan Y itu bukan secara langsung karena perubahan X, tapi sejalan. Dan hubungannya itu bisa dijelaskan secara logika. Kemarin ada manisnya rambutan dengan jumlah semut. Semakin banyak semut pada rambutan itu, lalu rambutan itu semakin manis. Semakin sedikit jumlah semut, semakin tidak manis. Tetapi kita tidak bisa menyimpulkan manisnya rambutan itu karena jumlah semut. Tetapi bisa kita hubungkan dengan logika bahwa semut itu suka yang manis-manis. Ya. Nah, oleh karena itu bisa kita hubungkan jumlah semut dengan rasa manis rambutan gitu ya, atau buah-buah lain. Biasanya yang dan tersebut ya adalah rambutan. Nah, sehingga nanti dapat dijadikan satu proposisi, semakin banyak semut, semakin manis lah. Atau kita nanti bisa tanya kepada penjual, apakah rambutan ini banyak semutnya waktu mengambil ya atau memanennya. Kalau dijawab banyak, berarti manis. Kalau tidak banyak, berarti kurang manis, maka tidak manis. Oke ya, with the purpose, dengan maksud explaining, menjelaskan, and predicting fenomena, dan meramalkan atau memprediksi fenomena. Jadi bisa menjelaskan, proposisi itu menjelaskan bahwa tadi banyak semut, maka makin manis. Atau bisa memprediksi, ya, memprediksi bahwa rambutan ini nanti kalau dia masak maka akan dikerumuni oleh banyak rambutan, akan dikerumuni, akan dihinggapi, akan didatangi oleh semut. Semakin manis, semakin banyak semutnya. Itu prediksi ya. Atau anak obesitas ini, anak obesitas kelebihan berat, itu bisa dijelaskan dengan apa yang dia makan. Ya. Atau olahraga apa yang dia lakukan. Atau gerakan-gerakan apa. Oh, anak ini gerakannya sedikit, banyak duduk saja, makan banyak, gitu ya. Nah, bisa dijelaskan begitu. Dan bahkan bisa diramalkan anak yang malas bergerak, banyak makan, dan pada makan dia akan menjadi obesitas. Itu hal seperti itu dalam teori, ya, teori bisa dijelaskan ini teori dengan mengutip pendapat ahli. Mengutip pendapat ahli. Kita belum bisa membuat teori, belum ahli, belum berwenang gitu ya.
penelitian atau dalam jurnal, kita kutip ya, proposisi atau pernyataan-pernyataan, apakah dalam bentuk definisi atau pengertian dari variabel itu, ya, dan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan variabel yang kita teliti. Nah, jadi sekali kita menentukan, kami sudah menentukan variabel ini, kemudian dengan ini, nah kita carilah yang bisa menjelaskan, dalam arti pengertian, menjelaskan dalam arti indikator, menjelaskan dalam arti faktor-faktor yang mempengaruhi, dan menjelaskan, ya. Nah, dari situlah nanti kita bisa merumuskan hipotesis, ya, merumuskan hipotesis yang perlu diuji di lapangan. Oke, nah itu yang perlu dipahami, ya. Jadi teori menghubungkan satu konsep, definisi, dan proposisi secara logis dan sistematis. Jadi di sinilah nanti dapat di skema, dapat nanti urutan pemikiran atau penjelasan. Ya, mengapa X berhubungan dengan Y? Ya, hubungannya langsung atau tidak langsung. Kemarin ada variabel moderator, ada variabel intervening, ya, variabel moderator, umpamanya apakah perkembangan motorik anak itu langsung oleh variabel X, ya, atau ada X1, X2 baru ke Y. Nah, kalau ada X2-nya berarti itu sebagai moderator. Misalnya obat, resep, ya, konsultasi dengan dokter. Lalu itu X1-nya adalah resep dokter tentang obat yang diberikan, yang tentu sesuai dengan penyakit. Nah, X-nya adalah ketaatan, kepatuhan orang untuk memakan obat itu sesuai dengan resep. Nah, setelah itu baru nanti Y-nya sembuh atau tidak sembuh, ya. Jadi hanya kalau resepnya saja membeli obat itu belum langsung, ya, ke penyakit. Baru yang langsung adalah dikonsumsi, dimakan sesuai dengan dosis, aturan makan pagi, siang, sesudah makan, sebelum makan, ya. Demikian juga nanti kegiatan perkembangan kognitif, belum tentu anak itu langsung mampu mengenal. Nah, lalu ada kegiatan, ada misalnya kita menghubungkan keseringan main gadget dengan perkembangan bahasa atau perkembangan kognitif anak dalam arti mengenal bermacam-macam nama, bermacam-macam kalau kognitif kalau gadget itu bisa ke kognitif, bisa bahasa, bisa motorik halus, ya, karena menggunakan keypad-keypadnya. Oke, jadi kita kaitkan antara ada waktu yang digunakan, variabel X-nya, variabel Y-nya adalah media elektronik yang digunakan, ya. Kemudian ada tadi jenis game atau jenis konten atau film yang ditonton anak. Setelah itu baru Y-nya, Y-nya tadi perkembangan kognitif kah, atau perkembangan motorik halus kah, ya, atau perkembangan bahasa kah, bisa juga perkembangan sosial emosional, ya. Mungkin anak menjadi
memukul teman atau suka berkelahi, ya, atau berantem. Karena yang ditontonnya adalah film laga yang suka memukul, menendang, dan sebagainya. Jadi teori menjelaskan satu fenomena yang terdiri dari variabel. Teori berfungsi mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi. Teori memiliki kerangka yang terhimpun secara logis, memiliki generalitas dan berbasis empiris. Oke, selanjutnya kita telah dibaca ini, ya, untuk didiskusikan. Ini bertanya penelitian mengetes teori, ya, kedudukan teori dalam penelitian kuantitatif, penelitian mengetes teori. Jadi sebetulnya teori itu dulu, secara teori ada hubungan, secara teori ada pengaruh, secara teori ada perbedaan. Tapi apakah betul? Nah, perlu dites. Ini mengetes. Yang kita tes adalah hipotesis, tadi pernyataan atau proposisi kita ada hubungan X dengan Y, ada pengaruh X terhadap Y, ada peningkatan Y dengan tindakan X. Mengetes hipotesis atau pertanyaan penelitian yang berakar dari teori. Kemudian mengoperasionalkan konsep atau variabel yang berakar dari teori, mengoperasionalkan. Nah, nanti ada, coba baca bagian definisi konseptual, definisi operasional. Ada 2 materi yang Bapak unggah. Menggunakan instrumen untuk mengukur variabel-variabel dalam teori. Nah, ini perlu indikator, ya. Indikator itu kita kembangkan menjadi kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen menjadi tes kan, jadi angket kan, atau menjadi limbaga observasi. Kemudian, nah, setelah kita kumpulkan data, maka kita akan menguji hipotesis tadi. Hipotesis itu sama dengan kesimpulan dari kajian teori, ya. Maka apakah nanti ada 2 bentuk hipotesis nol, hipotesis alternatif. Hipotesis nol artinya tidak ada hubungan X dengan Y. Hipotesis alternatif ada hubungan X dengan Y. Jika hipotesis nol nanti dibantu oleh statistik ditolak, hipotesis nol ditolak, berarti hipotesis alternatif yang diterima ada. Tapi sebaliknya, jika hipotesis nol diterima, hipotesis alternatif ditolak, berarti ada hubungan. Berarti teori yang ada tidak berlaku lagi dari hasil penelitian kita. Karena secara teori pasti ada hubungan. Tapi dari data empiris dengan teknik statistik yang digunakan, menunjukkan hipotesis nol diterima, hipotesis alternatif ditolak. Berarti tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan antara hubungan X dengan Y. Oke, menguatkan teori, membatalkan teori, atau memunculkan teori. Oke, begitulah putarannya, ini siklusnya, ya. Siklusnya. Jadi teori yang ada itu belum tentu benar mutlak, ya, makanya perlu diteliti. Penelitian kuantitatif menguji teori-teori yang ada dengan mengumpulkan data di lapangan. Oke, penyusunan teorinya seperti ini: analisis deskriptif, kemudian analisis interpretatif, kritis, komparatif, sintesis. Nah, artinya deskripsi teori itu kita membuat apa itu pengertiannya, apa artinya, gitu ya. Lalu teori ini apa kekurangan dan kelemahannya, ya, dibandingkan dengan pendapat si A sama si B. Lalu apa kesimpulan saudara dari, katakanlah, pengertian atau definisi dari variabel. Lalu juga perlu melakukan kajian penelitian yang relevan. Makanya kita meneliti tentang kemampuan motorik dikaitkan dengan motorik halus dikaitkan dengan permainan gadget, ya, game gadget, penggunaan media game gadget. Lalu rupanya kita telusuri, sudah ada nggak yang meneliti ini? Bagaimana hasilnya? Ya, apa kesimpulannya? Lalu apa sarannya? Apa yang kelemahan-kelemahannya? Lalu kita coba meneliti di sisi apa, ya?
membuat kerangka berpikir, biasanya dengan tadi membuat kerangka berpikir itu menjelaskan mengapa X itu berhubungan dengan Y, setidak-tidaknya membuat skema. Jadi ya, dalam kotak dibuat panahnya X sebelah kiri, sebelah kanan Y. Kemudian merumuskan hipotesis, ada hubungan X dengan Y. Ada pengaruh X terhadap Y. Ada peningkatan Y dengan menerapkan tindakan X. Ya. Oke, nanti ada variabel Y. Kalau menunjukkan variabel Y dijelaskan apa teori-teorinya, analisis, sintesis. Ya, teori-teori di sini bisa definisi per ahli ya, pengertian menurut ahli ya tadi, kemudian indikator menurut ahli, kemudian faktor-faktor menurut ahli. Kalau variabel L tidak ada faktor, buat dia justru menjadi mempengaruhi Y. Jadi pada bagian X jangan dikemukakan faktor. Yang faktor itu ada pada bagian Y. Oke, kemudian dianalisis sintesis. Penyusunan kerangka berpikir seperti ini akhirnya ya, teori analisis sintesis, teori yang buat kerangka berpikir hubungan X, 1, X2, ya. Terbuat seperti ini ya. Silakan dipelajari ya, di bahan ini banyak sekali, bisa diskusikan dengan kelompok. Saya harus berangkat ini ya ke rumah sakit ya. Oke, silakan, sudah ada dalam bahannya, dan juga bahan ini sekaligus bahan untuk TS ya. Bentuk soalnya belum pasti ini apakah nanti objektif atau SC. Tapi yang jelas dalam bentuk mungkin dalam Google Form ya, Google Form. Oke, demikian saja ya pertemuan kita hari ini. Selamat belajar, lanjutkan kelompok diskusi kelompok ya tentang tugas yang dilakukan, bagi tugas, kemudian apa langkah-langkah yang dilakukan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada otak orang ini, dan untuk baru pipi kamera.